Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu wa yardah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Dakwah Solo yang berbahagia, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal-amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita lulus dengan gelar takwa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, menyambung dari kultum sebelumnya tentang materi sekularisme yang ternyata berbahaya. Lalu perlu kita ketahui bahwa akidah sekularisme yang lahir dari barat ini memancarkan berbagai sistem kehidupan, berbagai paham-paham yang sejatinya itu juga berbahaya bagi kita sebagai kaum muslimin. Salah satu turunan dari sekularisme ini adalah nasionalisme. Mendengar kata nasionalisme lalu disebut sebagai bahaya, boleh jadi ada di antara kita yang cukup aneh atau asing, karena memang kita sudah lama akrab dengan istilah ini, bahkan mendarah daging, seakan-akan memang tidak ada pertentangannya dengan ajaran Islam. Namun alangkah baiknya perlu kita telaah lebih mendalam sebenarnya apa dibalik istilah nasionalisme. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasionalisme itu dulu lahir juga dari barat karena merupakan turunan dari sekularisme. Sementara nasionalisme itu juga berbeda dengan kecintaan kita terhadap tempat tinggal kita, terhadap negara kita, atau yang lainnya. Ada beberapa saudara kita mungkin yang memahami bahwa nasionalisme itu sama dengan kecintaan kita terhadap negara. Bedanya di mana jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kecintaan terhadap tempat tinggal misalnya, tanah kelahiran, atau terhadap negara, itu adalah salah satu manifestasi dari fitrah manusia berupa gharizatul baqa, naluri mempertahankan diri. Maka itu adalah naluri bawaan ya, yang ada pada diri manusia. Namun nasionalisme yang kita bahas di sini adalah memiliki definisi dan ajaran yang khas. Nasionalisme dari barat yang saat ini dihembuskan ke negeri-negeri muslim yang juga diterapkan adalah lahir dari akidah sekularisme. Dalam sejarahnya, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Qadim Zalum rahimahullah dalam kitabnya Kaifa Hudimat al-Khilafah, menyebutkan awal mula masuknya nasionalisme ke negeri muslim kala itu adalah ketika barat mereka masuk ke negeri-negeri muslim di sekitar abad ke-16. Para aktivis ini dia mengoperasikan lembaganya yang awalnya adalah berkedok sebagai lembaga sosial maupun pendidikan. Maka pada abad ke-19 disebutkan dalam buku ini, aktivis misionaris ini sudah berhasil mendirikan pusat misionaris di Beirut ya, di mana mereka memiliki dua agenda besar. Yang pertama adalah memisahkan Islam dari ikatan akidahnya, karena mereka menyadari ketika umat Islam berpegang teguh kepada akidah Islam dan juga sistem yang terpancar
dari akidahnya, maka Islam akan tetap kuat, tetap berkuasa mengayomi dunia. Kemudian akidah yang kedua adalah memisahkan orang-orang Arab dengan Turki Utsmani atau kekhalifahan Utsmani. Melalui selebaran-selebaran mereka, melalui literatur mereka, kaum misionaris ini mempropagandakan bahwa kekhalifahan Utsmaniyah itu telah merebut kekhalifahan dari tanah Arab. Mereka juga dituding melanggar syariat dan juga tidak lagi menerapkan Islam. Maka singkat cerita, pada abad ke sekitar 19 juga muncul benih-benih nasionalisme di negeri-negeri Arab, hingga terjadinya pemberontakan melalui agennya Syarif Mekah terhadap kekhalifahan Utsmani. Hingga saat ini jamaah sekalian, paham nasionalisme ini terus dihembuskan demikian cara dan dipertahankan di negeri-negeri muslim. Padahal paham nasionalisme ini tentunya bertentangan dengan ajaran Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara dampak yang ditimbulkan dari nasionalisme ini adalah terpecahnya negeri-negeri muslim yang dulu pernah bersatu dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah, tetapi saat negeri-negeri muslim ini menerapkan sekularisme dan juga nasionalisme ini, mereka terpecah menjadi negeri-negeri kecil yang tak berdaya. Kita ambilkan contoh saudara kita di Palestina. Saat mereka dijajah oleh kaum Zionis sudah semenjak lama, seakan-akan saudara-saudara kita seperti berjuang sendirian. Kita tidak mampu untuk menolongnya secara lebih, gitu ya. Berbeda ketika kaum muslimin menerapkan atau mengamalkan akidah Islam, ikatan akidah Islam, maka waktu itu kaum muslimin berada dalam posisi yang kuat, di mana penjajah-penjajah tidak mudah untuk menjajah negeri-negeri muslim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu pada momentum kali ini kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga pada pemirsa sekalian, sudah selayaknya kita meninggalkan pemikiran-pemikiran atau paham-paham haldoroh, sekularisme maupun turunannya, termasuk nasionalisme, agar kemuliaan umat insya Allah bisa didapat. Sungguhnya nasionalisme ini merupakan ikatan yang sangat rendah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Faktanya, pada ketika sebuah negeri itu mendapatkan ancaman dari luar, maka nasionalisme ini menguat. Tetapi ketika ancaman itu berangsur-angsur pergi, maka nasionalisme itu pudar. Maka muncullah juga kelompok-kelompok yang ingin memisahkan dari negeri kita, misalnya seperti OPM, RMS, dan lain sebagainya. Sudah saatnya kita kembali kepada Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan, yang insya Allah nanti akan memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin maupun non muslim. Di samping itu, tentunya yang utama adalah kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah taklif yang dibebankan kepada kita sebagai kaum muslimin. Demikian, insya Allah kita sambung ke materi berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.